selamat datang kembali di channel Manggu Media. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin kamu jadi stand out di antara ribuan mahasiswa yang lain. Apa sih itu personal branding? Penting gak sih buat kita? Dan gimana caranya bikin personal branding yang keren? Plus kita juga bakal bahas realitas remaja kayak kita di media sosial sama fakta-fakta seru lainnya di lapangan. Jadi stay tune. Tapi sebelum masuk videonya nih, jangan lupa buat like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan update lainnya dari Manggu Media. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita akan bahas seberapa penting sih personal branding itu buat mahasiswa. Jawabannya krusial banget. Bayangin nih, sekarang kita hidup di zaman dimana ratusan orang apply buat satu slot magang atau kerjaan pertama. Fakta di lapangan, 70% perusahaan pasti ngecek media sosial kandidat sebelum hire mereka. Ini berdasarkan data dari Career Builder. Jadi kalau personal branding kamu kuat, kamu nggak cuma jadi nama di CV, tapi orang yang punya jejak jelas di mata orang lain. Ini bisa buka pintu buat beasiswa, networking, sampai peluang karir. Realitasnya banyak remaja, termasuk kita, suka underestimate. Padahal apa yang kamu tampilkan di media sosial bisa jadi penentu kamu dilupakan atau diingat. Jadi personal branding itu kayak kartu nama digital buat kamu. Gak cuman buat sekarang, tapi juga investasi buat masa depan. Terus apa sih itu personal branding? Ya, buat yang bertanya-tanya, simpelnya ini adalah cara kamu buat ngejual diri kamu ke dunia. Bukan cuman soal posting estetik di Instagram atau video ngedance di TikTok, tapi gimana orang ngelihat kamu, mau online dan offline. Ini tentang apa yang orang pikir tentang kamu pas kamu nggak ada di ruangan. Nilai kamu, skill kamu, tujuan karir kamu, semua jadi bagian dari brand ini. Mulai dari CV, LinkedIn, sampai cara kamu balas chat di grup organisasi, itu semua nyumbang ke personal branding kamu. Nah, gimana realitas remaja di media sosial? Banyak dari kita masih campur aduk antara personal sama profesional. Misalnya hari ini posting prestasi lomba, besoknya posting meme absurd atau foto party yang enggak banget. Nah, ini bisa bikin brand kamu jadi bingung di mata orang lain. Ngomongin medsos, yuk kita jujur. Sebagai remaja atau mahasiswa, kita sering pakai media sosial buat have fun kan? Bikin konten TikTok lucu, share story random, atau sekedar flexing liburan. Tapi fakta di lapangan, banyak dari kita nggak sadar kalau medsos ini juga jadi cermin personal branding. Manggu Media punya tips praktis buat kamu. Jangan lupa dicatat ya. Yang pertama, kenali diri kamu. Tanya ke diri sendiri, apa yang bikin aku beda? Skill apa yang aku banggain? Tujuan aku apa? Misalnya, kamu jago public speaking, jadikan itu core dari brand kamu. Kemudian yang kedua, bersihin jejak digital. Google nama kamu sekarang, yang keluar apa? Kalau ada postingan awkward dari zaman SMP, coba cepet-cepet hapus deh. Pastikan Instagram, Twitter, LinkedIn, semuanya nyanyi satu lagu. Versi terbaik dari diri kamu. Kemudian yang ketiga, manfaatin LinkedIn. Bikin profil LinkedIn yang cakep, foto profesional, summary singkat tapi menarik, dan masukin pengalaman. Ya, meskipun cuma ikut lomba atau organisasi. Pada faktanya LinkedIn punya 900 juta pengguna, dan ini tempatnya orang cari bakat muda kayak kita. Yang keempat, show off dan cara smart. Kamu punya proyek atau prestasi, share, tapi jangan over flexing. Contohnya, posting sertifikat lomba di LinkedIn dengan caption yang simple, bukan aku hebat banget nih. Kemudian yang kelima, networking jangan malas. Komen di postingan orang lain di LinkedIn, ikut acara kampus, kirim thank you note kalau ketemu orang penting, dan pada faktanya 85% pekerjaan diisi lewat networking, bukan aplikasi biasa, kata John Fine. Yang keenam, konsisten adalah kunci. Brand kamu harus punya warna.
Pakai tema yang sama di CV, LinkedIn, sampai Instagram kalau bisa. Ini bikin orang gampang buat inget kamu. Kemudian yang ketujuh, belajar di depan umum. Share proses kamu. Misalnya, lagi bikin skripsi, posting progresnya. Orang suka lihat effort, dan ini bikin kamu kelihatan otentik. Realitasnya, remaja kayak kita suka takut buat memulai. Tapi percaya deh, langkah kecil kayak update profil atau hapus postingan cringe itu udah bikin sesuatu yang beda. Sebelum ditutup, aku kasih beberapa fakta seru dari lapangan. Yang pertama, TikTok punya 8 pengguna baru per detik. Ini dari Hootsuite pada tahun 2022. Bayangin potensinya kalau kamu pakai buat branding positif. Yang kedua, 1 dari 3 mahasiswa bilang mereka nggak siap masuk dunia kerja karena kurang personal branding, kata survei dari NSHSS. Selanjutnya, video di LinkedIn kayak cover story ternyata bisa ningkatin view profile sampai 20 kali lipat. Gila banget kan? Jadi jangan pernah anggap remeh kekuatan digital. Nah, jadi personal branding itu bukan cuman buat influencer atau bos besar. Buat kita mahasiswa, remaja, atau yang udah kerja sekalipun, ini cara buat nunjukin kita ke dunia. Mulai dari sekarang, bersihin medsos, update LinkedIn, dan jangan takut buat jadi diri sendiri. Kalau kamu suka video ini, like, subscribe, dan share ke teman kamu yang masih bingung sama personal branding. Tulis di kolom komentar apa yang paling susah buat kamu soal branding ini. Kita baca semua dan nanti kita bahas bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Kalau ada pembahasan manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.